Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa pastikan anggaran untuk ganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara tersedia. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang minta jajaran kabinet merah putih pakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, waspadalah kasus penyakit influenza tipe A kini kian merebak dan juga membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, limbah medis menumpuk. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Banten telusuri oknum pembuang limbah medis. Limbah yang mencemari lingkungan mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mengganggu kesehatan warga.
Tumpukan karung sampah berserakan di lahan kosong dekat perumahan Geraha Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Limbah medis ini dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada Sabtu minggu lalu. Akibatnya lahan dipenuhi oleh beragam jenis limbah, mulai dari jarum suntik, selang infusan, kantung darah, masker, hingga pakaian bekas. Meski sudah beberapa hari menumpuk, namun pemerintah daerah belum juga berani mengevakuasi limbah dengan dalih masih berkoordinasi dengan PT Wastek Internasional Kota Cilegon yang ahli dalam mengelola limbah medis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menjelaskan lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan limbah medis menimbulkan bau tak sedap. Pemerintah bersama aparat penegak hukum saat ini telah melakukan penyelidikan. Kenapa sih Pak bisa dibuang di situ? Apakah memang sudah tempatnya? Oh enggak, itu oknum. Ya, ini sedang telusuri sama kita dengan APH dan APH sedang melakukan penyelidikan. Bisa ada pidana nggak Pak di situ? Justru pidana, itu 3 tahun dan denda 3 miliar. Wilayah ibu kota Provinsi Banten tiba-tiba menjadi tempat pembuangan limbah beracun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat diminta waspada dan tidak mendekati area lokasi pembuangan limbah karena bahaya kontaminasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Akibat terjebak kemacetan parah, 1 unit truk trailer tertabrak kereta api di perlintasan palang pintu kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut terekam amatir hingga viral. Sejumlah penumpang bus panik saat mengetahui kereta Harina jurusan Bandung-Surabaya akan melintas di kawasan Kaligawe, Semarang. Seluruh penumpang pun berhamburan keluar bus untuk menyelamatkan diri. Naas, 1 unit truk yang terjebak di tengah perlintasan tak bisa bergerak hingga tertabrak kereta. Kecelakaan ini terjadi akibat bagian depan truk serta gandengan trailer yang mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir truk berhasil keluar sebelum truk ditabrak kereta. Akibat kecelakaan ini, kereta terpaksa berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam. Akibatnya, membuat antrian panjang terjadi di ruas jalan Kaligawe, baik dari arah Semarang, Demak, dan sebaliknya. Sementara bangkai truk trailer baru bisa dievakuasi setelah 5 jam kemudian. Sementara kereta api Harina terpaksa kembali ke stasiun Tawang untuk pergantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Jalan Raya Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan 5 mobil tersebut terekam CCTV. Selain itu, pemirsa, kecelakaan beruntun mengakibatkan 2 luka. Proses evakuasi korban yang terjepit bodi mobil pun berjalan dramatis. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit badan mobil usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah. Dengan ekstra hati-hati, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang, guna penanganan medis. Sebelumnya, detik-detik truk menabrak 4 unit mobil yang tengah berhenti di lampu merah di pertigaan Blondo, Kecamatan Lungkit, terekam CCTV. Truk diduga mengalami remblong hingga hilang kendali. Akibat kejadian, 2 orang alami luka-luka. Pada saat lampu merah berhenti di depannya karena tidak bisa mengerem, akhirnya menabrak 4 kendaraan yang ada di depannya. Untuk korban dan? Untuk korban saat ini sudah dievakuasi 2 korban. Yang 1 tadi mengalami terjepit namun dalam keadaan sehat, luka ringan. Yang 1 mengalami luka-luka lecet-lecet. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat kecelakaan. Kini kasus ditangani Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan.